ini semuanya, kita turun tangga ini, lubang Jepang aslinya dulu yang mana saya sudah cerita, kecil sebesar badan. Ini sudah diperbesar tahun 84 dari sini ke 86. Fungsinya oleh Jepang, ini lubang pengintai pesawat musuh. Jadi kalau ada pesawat musuh, Jepang merangkak dari lampu merah naik ke atas, sampai di atas mereka turun merosot, karena dulu nggak pakai tangga ya. Kecil sebesar badan. Bahkan lubang Jepang, semen yang kita lihat ini sudah nggak asli. Aslinya dulu semuanya tanah. Jadi fungsinya di semen untuk menjaga gempa. Kan ada 6 buah ruang amunisi atau gudang senjata. Kalau kita masuk ke ujung sana, belok kiri, inilah yang tembus ke pusat kota Bukit Tinggi, Jam Gadang, Pasar Atas, Benteng Perdepok. Tapi yang di ujung sana belum dibuka kalau kita masuk merangkak karena masih asli sebesar badan. Jadi yang dibuka oleh pemerintah setempat cuma panjang 1,47 meter, 70 meter yang ada di sini. Jadi 1470 meter yang dibuka sebagai objek wisata. Selebihnya yang panjang 4,5 belum dibuka. Karena kalau dibuka, ventilasi yang tembus ke Jam Gadang itu nggak ada. Tapi kalau lubang Jepang yang ada di sini, semua ventilasi tembus ke Ngarai Siano. Jadi makanya udara sejuk dingin karena ventilasi udaranya melalui Ngarai Siano. Dan lubang Jepang sebelum disemen yang saya sudah ceritakan tadi, dulu aslinya seperti ini, tanah. Ini asli lubang Jepang ya, semuanya tanah, pasir putih, nggak cadas, nggak batu, nggak karang, semuanya pasir putih. Jadi kuatnya pasir di sini, kalau hujan di atas, nggak pernah namanya lubang Jepang kebanjiran ya, atau masuk air. Jadi air tadi meresap ke dalam tanah, tanah ini lama-lama kuat. Jadi air tadi sebagai perekat lah tanah lubang Jepang. Makanya terjadi gempa tahun 2009, lubang Jepang ini nggak ada yang runtuh. Dan asli lubang Jepang dulu sebelum digali oleh pemerintah Bukit Tinggi, rata-rata lubang Jepang di Bukit Tinggi tingginya seperti ini, karena Jepang kan pendek-pendek. Tahun 84 jalan kita sudah digali, fungsinya bagi pengunjung yang lebih 1,5 meter masuk ke lubang nggak merunduk ataupun nggak jongkok. Jadi gunanya Jepang memerintahkan Romusa menggali pendek, fungsinya seandainya ada musuh Jepang masuk ke dalam, musuh Jepang tadi otomatis akan merunduk masuk, karena musuh Jepang orangnya tinggi-tinggi kayak Inggris, Belanda sama Amerika. Jadi yang namanya sekutu. Jadi seandainya musuh Jepang masuk, otomatis mereka akan merunduk. Ini ruang amunisi gudang senjata nomor 2. Nah seandainya adik-adik kepengin masuk sini lagi ya, kalau nggak gagal, nggak batal rencana pemerintah Bukit Tinggi, pertengahan 2022 di sini akan dibikin bioskop. Gunanya bioskop untuk memutar film sejarah. Bagaimana penggalian lubang Jepang orang tua kita dulu, akan diputarlah filmnya di sini nanti. Bahkan lubang Jepang bukan bioskop saja akan dibangun. Di sini nanti akan dibangun 4 kafe, 2 musola, 2 toilet, ada museum. Jadi setiap kamar nanti ada isinya. Fungsinya, kenapa pemerintah Bukit Tinggi ingin bangun seperti itu, supaya lubang Jepang ini tambah lama tambah ramai. Jadi kalau sekarang kan masih lorong-lorong aja, otomatis pengunjung nggak puas. Nanti kalau udah ada kafe, ada musola, ada museum, ada bioskop, otomatis lubang Jepang akan ramai. Nah, itu Jepang. Kalau kita lihat dulu ujung sana, sampai ujung sana masih ada 15 kamar lagi ya. 12 kamar tidur, 2 ruang makan Romusa, 1 ruang sidang. Jadi orang tua kita dulu yang namanya Romusa, mereka diberi makan di dalam ruangan ini 1, sebelah kiri saya 1. Mereka diberi makan cuma nasi bubur ya, nggak pakai rendang loh. Walaupun Padang penghasilannya rendang, tapi mereka dikasih rendang. Cuma diberi makan nasi bubur. Setelah makan nggak boleh istirahat, nggak boleh tidur, karena mereka berwaktu. Jadi panjang lubang Jepang di Bukit Tinggi 6,5 kilo. Penggaliannya cuma makan waktu 2 tahun 8 bulan. Alat untuk menggali lubang Jepang nggak gunakan mesin atau bor. Cuma menggunakan alat masih manual seperti linggis cangkul pahat. Jadi banyak orang tua kita mati di sini adik-adik, bukan mati disiksa, tapi mati capek kelaparan. Waktu lubang Jepang ditemukan 1946, 1 tahun setelah Indonesia Merdeka 45,
Jalan kita ini kalau kita telusuri, di bawah ini banyak kerangka manusia tulang belulang. Waktu ditemukan. Jadi kerangka tadi dikumpulkan, nggak dikubur. Kenapa? Karena pekerjaan lubang Jepang ini, pekerjaannya itu bukan Islam semua. Campuran. Bagaimana kalau mereka itu mati jadi mayat disolatkan, sementara mereka nggak agamanya Islam. Makanya kerangka dan tulang belulang tadi dikumpulkan, nggak dikubur, tapi dibuang di lorong pembuang mayat. Ayo kita langsung dapur yuk. Ini namanya ruang sidang ya. 21 kamar di dalam lubang Jepang, inilah yang paling besar. Kenapa dinamakan ruang sidang? Kalau tertangkap penduduk Bukit Tinggi sebelum mereka dibunuh, mereka ditanya, dikorek informasi dalam ruangan ini. Setelah dapat informasi, mereka dibunuh, dilarang kerja atau dilepas. Jadi yang bekerja sini bukan orang Padang. Mereka dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Maksudnya untuk tutup rahasia. Sebab kalau orang Padang kerja sini, mereka keluar otomatis akan bisa berbicara dengan bahasa setempat. Tapi kalau orang Jawa, Sulawesi, mereka nggak pandai berbicara bahasa Indonesia. Bahkan lubang Jepang sangat rahasianya sampai sekarang masih ada, menyimpan 3 misteri yang belum terbongkar. Rahasia pertama, misteri pertama, bekas galian tanah lubang Jepang ini dibuang kemana sampai sekarang belum ditemukan loh. Panjangnya 6,5 kilo, tingginya 1,5 meter. Kemanakah tanah sebanyak itu dibuang, belum ditemukan. Mungkin di antara adik-adik ada yang terpikir dibuang ke Ngaresiano. Kalau dibuang ke Ngaresiano, pasti Ngaresiano akan tertimbun. Ngaresiano itu kedalamannya cuma 90 meter. Ini 6,5 kilo. Bahkan kalau dibuang ke Ngaresiano, penduduk Bukit Tinggi akan curiga. Apakah kalau kita membuang tanah bekas galian atau bisa langsung datar, pasti tertumpuk. Ya kan? Nah, bongkar tanah dari mobil aja pasti ada gundukan atau tumpukan. Apalagi ini 6,5 kilo. Kalau dibuang ke Ngaresiano pasti akan jadi gunung. Penduduk pasti curiga, ini tanah bekas dari mana? Galian dari mana? Makanya kemana tanah tadi dibuang belum ditemukan. Rahasia pertama. Rahasia kedua, berapa ribu orang tua kita yang mati di sini, rumusannya dulu juga belum ditemukan sampai sekarang. Sebelum Hiroshima Nagasaki dibom tanggal 19 Agustus 1945, semua pekerja lubang Jepang rumusannya dulu dibantai, dibunuh. Satu pun gak boleh hidup. Sebab kalau mereka hidup akan bisa bongkar rahasia. Itu rahasia kedua. Rahasia ketiga, pemimpin lubang Jepang selain jenderal, dia juga arsitek, bernama Jenderal Watanabe. Saiko Saiki Kankaka nama aslinya. Sampai sekarang masih misteri kemana perginya dia. Mungkin jenderal tadi lebih baik mati bunuh diri daripada mati ditangkap musuh. Nah, itulah praktek kita. Karena mati seperti itu, mati terhormat. Itulah prinsip Jepang. Ya, ini yang namanya penjara ya. Fungsi gunanya penjara tempat penyiksaan. Bukan untuk memenjarakan ya, tapi tempat penyiksaan. Jadi kalau ada Romusa yang melawan sama Jepang sebelum mereka dibunuh, mereka dijebloskan, dimasukkan dalam penjara, disiksa sampai mati. Penjara yang ada dilihat sekarang, ini nggak asli ya. Aslinya dulu seperti sumur atau lubang buaya di Jakarta. Dalamnya ke bawah 7 meter. Ini dulu dalam, kayak sumur. Tahun 84 jalan kita digali, diratakan, tanah tadi dibuang ke dalam penjara, penjara tertimbun, baru dipasang terali besi. Jadi dulu penjara nggak pakai terali besi, karena penjara seperti sumur. Setelah orang tua kita disiksa, mereka sudah mati jadi mayat. Mayat tadi nggak dikubur, tapi ditarik, diangkat ke atas, dan dibuanglah di dapur lubang buang mayat. Karena dalamnya pembuangan mayat ini 72 meter. Nggak datar loh, tapi curam. Jadi dibuang mayat langsung merosot tembus ke sungai. Padahal lubang buang mayat ini kalau kita masuk, besarnya seperti ini ya. Di dalam besar loh, nggak kecil. Besarnya seperti ini, cuma pintu aja yang kecil. Yang atas namanya lubang melihat mengintai pesan musuh. Kalau ada pesan musuh, Jepang merangkak naik ke atas. Setelah itu turun ke bawah. Nah, adik-adik, kita turun tangga 132 dulu tadi. Dulu pintunya aslinya seperti ini ya. Yang mana saya sudah bilang tadi sebesar badan. Itu aslinya dulu. Itu sudah diperbesar. Dan inilah bangku pembantaiannya. Di luar satu, di dalam satu. Jadi kalau ada orang Musa yang lapar, nggak sanggup bekerja, dibawa ke dapur, dikira sampai di dapur dikasih makan. Karena di mana-mana itu dapur tempat masak kan. Jadi untuk menipu Musa dibikin dapur. Dikira sampai di dapur dikasih makan. Padahal mereka ditidurkan di atas meja, disiksa, dibunuh, dibantai. Mereka sudah mati jadi mayat, mayat dibuang di sini. Waktu mereka disiksa, dibunuh, dibantai, mereka menjerit, rame-rame kita nih berteriak. Di sini sedikit pun gak ada pantulan suara kita. Mohon maaf ya. Tolong! Karena di sini ada peredam suaranya.
Jadi seandainya mereka disiksa, mereka menjerit, rumusan bekerja di luar, nggak dengar. Dikira di dapur dikasih makan, padahal mereka dibantai atau disiksa.